penting aku kuliah lulus jadi guru. Wis pitok pikiranku. Kowe di dhuwit piro, Cuk? 2.000, Cuk. Kowe piro? 2.000, Cuk. Wah, iki entuk rames iki. Ayo mangan wae. Iya. Nek ora ngono, uripmu ora bahagia. Kowe ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserah pagi, siang, sore, malam bergantung kapan Anda menonton video ini. Masih bersama saya Bayu Kurniawan dalam channel YouTube saya Lensa Podcast. Bagi teman-teman semua yang masih nonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Karena komentar-komentar yang teman-teman sampaikan ini sangat bermanfaat bagi pembuatan video kami selanjutnya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang ya sekedar sharing-sharing dan kita hanya berkomunikasi terkait kehidupan, masalah hidup dan kehidupan. Karena narasumber kali ini memang saya datangkan jauh-jauh dari daerah Pati untuk mengingat saya dan narasumber tentang kehidupan saya sebelum menetap di sini ya. Siapa dia? Mari kita sambut Mas Ahmad Hidayat. Hei. Aku ini malah grogi. Padahal orang nonton. Iya. Mas Ahmad Hidayat ini ya, kalau saya dulu seringnya nyebutnya Mas Kriting ya, Mas Kriting. Semua orang kan manggil saya Kriting. Mas Kriting botak nih sang. Iya. Dia ini teman saya sejak kuliah masih satu kampus, satu jurusan, satu komunitas juga ya. Sampai akhirnya saya mengenal dia lebih jauh, dia juga mengenal saya lebih jauh karena terbiasa bareng terus sih ya Mas. Karena juga kita pernah satu nasib langkah di Semarang. Iya. Sebelum itu saya ingin bertanya sama sampean. Sampean ini kan latar belakangnya kan yatim ya Mas. Saya yatim itu sejak kelas 4 SD. Iya. Kalau nggak salah. Pokoknya tahun 2007. Itu ayah saya meninggal. Tapi maksudnya sadar. Ya keadaan mabuk. Aku turun mas. Saya meninggal aku turun. Karena itu sama lagi. Itu ceritanya gimana Mas? Jadi ceritanya itu ketika waktu puasa. Meninggalnya itu puasa dapat berapa bulan ya? 2 minggu. Puasa pertengahan puasa itu meninggalnya itu karena apa ya? Angin duduk loh mas, serangan jantung. Oh iya, kalau bahasa daerah biasanya punya angin duduk. Tapi sebenarnya itu kan jantung koroner. Itu disebabkan karena kelebihan lemak. Itu karena beliau juga kan dulu kan sukanya makan dagingnya, lemak-lemak. Ya nggak suka sayur loh pokoknya. Itu kan meninggalnya ketika puasa itu nggak ada maksudnya. Jadi sore sama saya belanja buat kebutuhan lebaran itu saya dibelikan sekitar 3 kalau enggak 4 setel baju buat lebaran. Oh iya. Semuanya dibelikan, ibu saya, kakak saya dibelikan. Terus sore pulang itu sempat bungkusin makanan buat keluarga, sanak saudara. Terus malam itu keluar sama kakak saya sekitar jam berapa ya? Jam 8 lah keluar sampai malam. Itu meninggalnya aku lupa mas, kayak itu masih tengah malam tidur. Jadi posisinya tuh ayah saya kan tidurnya di bawah. Di lantai, kasur lantai. Aku karo ibuku ning dhuwur. Dikloni biyen. Iya. Kan iki bisa dikloni. Kuwi turu kan biasanya kan ngorok ya. Tapi ngorok iki wis beda. Digugah-gugah, dioyak-oyak, lara tangi-tangi, akhirnya panik kuwi dan akhirnya ya kemau. Tapi sebelumnya ada firasat enggak sih mas? Firasat sih kalau dulu kurang merasakan firasat. Gue sih cilik sih ya. Tapi saya elingku biyen iki apa wae sing tak turuti langsung. Apa yang dulu diinginkan pasti dituruti gitu. Langsung seketika itu.
Iya. Paling lama aku njaluk iki sesuk wis keturutan. Sosok teladan seperti apa sih almarhum bapak sampean itu? Sosok penyayang, Heeh. keras, tegas tapi penyayang. Iya, iya, iya. Tapi sampai akhirnya memunculkan sosok Ahmad Hidayat seperti ini ya. Dulu ya saya kenal ini anu sih sampean ini sebenarnya tegas tapi melo. Melone pripun Mas? Melone pripun nih Mas? Enggak sih, sempat ya dulu saya pernah pernah melihat ya, menyaksikan lah. Dia itu tegas ketika masih berada di komunitas ya. Tapi melonya itu apa ya nggak tahu sih saya. Mungkin karena cewek atau pada saat itu ada masalah sama temen gitu. Melo sampai akhirnya wasting time dengan orang tua gitu sih. Iya. Iki sing pembahasan angel. Iki rondo ruwet iki. Sebenarnya kabeh wong iki kan yo tegas. Cuma kan nek melo iki kan gak iso dilepaskan dari per individu. Gawan lahir sih Mas kasarannya Mas. Iya, iya. Cuma kan ada beberapa orang yang bisa menghadapi kemeloannya itu dengan beberapa macam cara. Tapi kan cara kan cerita karo kanca-kanca, karo dulur-dulur njaluk solusine piye. Nah, mungkin wong ngerti nek aku melo iki ya mergo kok cerita aku njaluk solusine iso wae. Iya, oke. Apalagi soal percintaan kan. Iya niki akeh sing nolak aku. SMA dulu SMA atau STM sih? SMK. SMK ya, STM ya. STM kan katanya dulu pernah punya pacar. Pernah. Pernah. Ngomong pernah lagi. Pernah Mas. Dulu kelas berapa ya? Kelas pacaran untuk kelas 2. Kelas 2 sampai masuk kuliah. Nah, masuk kuliah itu Putus ya. Dan sampai setahu saya sih semenjak kuliah dan sampai saya lulus itu nggak pernah punya pacar. Mungkin punya gebetan, tapi pacar itu nggak ada sih. Pacar nggak ada. Baru setelah lulus baru ada pacar. Gitu. Jadi pacar itu nggak diutamakan. Yang penting gebetannya diutamakan. Kayak payu-payu ngomong ale. Ini kalau bahas percintaan memang banyak sih yang ingin saya ceritakan, tapi sebelum ke situ saya ingin masalah pendidikan. Masalah pendidikan dan komunitas. Monggo, Dulu kan sama saya masih ingat dulu pas ospek ya. Arane ospek apa sih ini? Ospek maba ya. Nah, dulu pernah bareng sampai akhirnya pendidikan pun dia kuliah tapi ya nggak jadi prioritas kuliah sampai akhirnya dia memprioritaskan organisasi internal dan eksternal sih. Ya kenapa Mas? Ceritanya tuh dulu itu ketika aku sebelum masuk kuliah, ya ada sangkutannya sama tadi bapak tadi ya, ayah saya tadi. Saya kan 2 saudara. Pikir saya kan kuliah memakan biaya. Jadi saya ambil SMK, jurusan animasi dulu. Oh, jurusan animasi. Jurusan animasi dulu, kayak kartun. Wibu berarti. Ora, aku biyen ora kenal wibu. Jadi kalau kancaku sing seneng wibu iki aku ora seneng dhewe. Opo sih iki ora mudeng, saiki malah gitu ya. Ora mudeng aku iki. Cuma biyen aku cita-cita nang kerja nang Jepang. Oh. Ya, setelah lulus kerja nang Jepang. Pengenku ngono. Ya, lewat SMK aku wis kan ada penyalur dari perusahaan. Sekolah menyalurkan siswanya ke perusahaan. Iya, apa sih kayak ada lah. SMK ada. Ya, aku aslinya harus ketemu Mas nang Tangerang harus ketemu. Tinggal administrasi kira butuh duit. Cuma ini aku butuh fotokopi KTP. Zaman biyen kan saya njaluk wong tua. Bengi aku njaluk wong tua. Bu, nyuwun kartone ya. Kanggo apa? Fotokopi KTP. Mek kanggo apa? Mek kanggo mlebokke lamaran. Man kerja ndi? Aku disalurke guruku ning Tangerang.
perusahaan apa ya lali ya pokoknya farmasi bagian farmasi jadi pokoknya ono terus niku ora usah lah nopo ora usah pengen kerja rasa kerja sekolah wae Iya, terus lah nopo ya sekolah wae mosok masmu tak sekolah kowe ora anak ibu itu kudune berpendidikan ibu iki ora duwe apa-apa jadi aku iso nyangoni anakku iki ijazah terserah nek wis tau ijazah terserah awakmu meh kanggo apa ibu wis ora tanggungan meneh nah kira saka omongan iku lho aku yo gelem kuliah biyen ora gelem Mas aku kuliah jurusan guru itu ora gelem berarti yo kuliah karena tuntutan Mas karena tuntutan dulu makanya aku menjalani kuliah iki yo setengah hati lah kasarnya dan sampai akhirnya kan malah fokus di internal organisasi internal eksternal sih ya dan itu sebagai pelarianku dari dulu kan waktu SMK kan kurang untuk mengekspresikan diri kan kurang karena kita masih terikat dengan keluarga di rumah tapi ketika di Semarang kan sak bebasku losdol pokoknya masuk losdol di loske kabeh pokoknya nganti dodol kabeh ya Bu iya yo loske tak ekspresake aku mlebu organisasi di wae sing sekiranya tak senengi sing iso gawe aku maju tak yang paling melekat organisasi apa Mas sampai saat ini bisa oleh nyebut merek lah boleh bebas Mas teater Gema Mas teater Gema kok bisa sampai sekarang didikan teater Gema itu masih saya pakai jadi sedikit pun ajaran dari teater Gema itu masih bisa saya praktekkan pada hari ini dalam bidang apapun itu setahu saya teater Gema kan hanya berfokus pada kesenian sih, seni peran sih. Tapi kok bisa sampai segitunya? Memangnya ada apa sih di dalam teater Gema? Sebenarnya di teater Gema itu dalam apanya? Wakih Mas. Nek ngomong kayak teater Gema, cuma kan dari seni teaternya itu kan kita diajari tentang olah rasa, blocking, terus bukan fisik sih, olahraga. Pakainya juga diolah. Nah dari itu kita kan mempelajarinya lebih dalam, jadi kita mempraktekannya. Contoh kasarannya, kita memainkan suatu naskah. Kamu berdirinya di sini, kamu jangan membelakang kamera. Kita harus sadar diri, kita jangan membelakang kamera apapun itu yang bisa merusak, mengurangi estetika pementasan tersebut. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita juga begitu, kita harus mengerti blocking. Iya. Jadi harus mengerti posisi ya, mengerti tempat. Gimana caranya, posisinya gimana ketika kita harus bersikap ya ketegasan atau bersikap lembut pada seseorang karena kan ya itu tadi memang pendidikan teater itu tadi memang terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari sih ya. Ketika kita mempelajari sesuatu itu bukan hanya iki mek pelajaran kanggo iki tok. Tapi ketika kita dalami itu pelajaran kanggo urip. Nah, iku sing gawe aku jatuh cinta banget karo teater. Iya, teater Gema ya. Ada satu lagi. Apa? GMNI ya. Mas Dayat ini seorang aktivis loh sebenarnya. Orang sejati sih sebenarnya. Sempat jadi ketua GMNI Universitas PGRI Semarang. Orang berlagu gitu. Itu dulu aja iki. DPO menang iki. Pernah. Soekarnois ya? Bukan Soekarno. Ya, kita menganut pemikiran Soekarno. Cuma kita menganunya Marxisme. Beda ya, Soekarnois sama Marxisme itu beda. Soekarnoisme ini kita kan menganut pemikirannya. Kalau Marxisme itu kan ada ideologi sendiri. Marxisme itu diciptakan Soekarno. Marxisme itu berasal dari Marhen. Marhen itu adalah nama petani. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah ya seterani bos.
Iya iya iya. Kayak seperti itu dulu. Jadi nggak tahu mas, awal masuk kuliah aku orang nyangka apa orang bayangnya bablas itu ketika aku mlebu organisasi bahkan sampai titik-titik tertentu ya. Aku ora pernah bayangin. Aku cuma neng sok makan sok omah ngebis terus pedot ya mak karo SMP. Pedot kuwi iki neng bis Mas. Aku makan kuliah. Oh, diputus sama Diputus sih mergo bis gitu. neng bis ya. Oh, kok enggak lompat sekalian? Berarti memang ada yang kadang-kadang gini. Kuwi ning ngono aku. Awalnya itu sih bayanganku ya bakal aku kalau so penting aku kuliah lulus jadi guru wis pitok pikiranku. Tapi ketika aku melu ospek orang ospek dia yo ospek tapi ya. ada beberapa pengenalan tapi kan ada betul. beberapa pengenalan. Nah dari situ aku kita tertarik akhirnya wani aku melu. Pertamanya ya ora wani aku dadi ngejak konco sakelas piye. Konco sakelas kok wong yang mundur siji, masa aku yang mundur sih? Ora, aku seneng loh, tak lanjut wae. Iya iya. Jadi carane ngono sih. Akhirnya berjalan ya waktu aku sampai di titik tertentu yo. Agak susah, agak senengnya padha wae. Tapi agak seneng. Tapi perasaan dulu saya bersama dia itu banyak susahnya sih ya. Rokok satu batang itu biasa, gantian join. Makan ya satu bungkus berdua. Bahkan bertiga iki pernah. Bertiga lo pernah. Bertiga pernah. Kowe di dhuwit piro, Cuk? 2.000, Cuk. Kowe piro? 3.000, Cuk. Wah, iki entuk rames iki. Ayo mangan wae. Iya. Nek ora ngono, urip ora bahagia. Kowe ora ngerti cara memaknai suatu apa jenenge? Sebiji seupo bahasa Indonesia apa ya? Sebutir nasi. Jadi ke pertama orang doyan sahur akhirnya doyan sahur yo mergo kuwi kepepet. Betul. Iya, dulu kepepet memang benar sih. Karena kita termasuk orang yang apa ya? Tipe kalau orang yang tidak bisa menghambur-hamburkan uang orang tua sih ya. Ya mungkin ada jajan-jajannya, tapi kan enggak ya diberi jatah orang tua segitu ya pandai-pandainya kita kalau mau buat jajan ya resikonya kita makannya berdua. Iya sih. Sanggup beras sama kung ya. Tekan kos masak bareng bawa sambal. Bu, aku memang Semarang sambal gesek. Iya. Ayan sono sambelnya kayak kari itu lawoe saling gorengan iso. Yo piye carane iso bre. Enak enggak sih aslinya sebenarnya? Hidup di perantauan itu enak enggak? Apalagi perantauannya kita kan apa ya kuliah sih, enggak bekerja. Enak enggak sih? Kalau dilihat dari setelah kita lulus seperti ini. Yo enak sih Mas. Enak piye timbang saiki. Senajan piye duit ono iki. Awak dhewe saya sembuyan-guyu senajan. Galau ditolak wedokan. Tapi kan yo tetep bisa sembuyan-guyu piye cuk kabare cuk. Iya. Kan ning ndi aku ning kos. Yo wis aku tak moro. Dia apa orang duwe yo wis tak gaweke sak lereng ngono. Dulu kita ya pisu-pisuan ya Mas ya cacok biasa, tapi kalau daerah sini mungkin ada yang kurang familiar dengan bahasa itu. Jadi diartikan bahasa seperti itu bahasa kasar. Padahal dulu kita kesepakatan bersama bahasa yang seperti itu kan malah bentuk rasa kecintaan kita sih ya. Karena kalau kita tidak saling kenal, tidak saling cinta, bilang cacok itu kan malah nggak bisa dihargai sih. Iya. Kayak gini masalahnya. Ketika kita ngomong asu, itu kan ada beberapa makna bergantung kita mengucapkannya bagaimana. So kasarannya ini asu iki karo asu ya kowe iki kan beda sih. Nah itu kan dari intonasi kita kan beda makna sih. Nah, aku dapat pelajaran itu ya karena teater. Oh iya. Karena intonasinya tadi. Karena setiap intonasi itu pemaknanya berbeda-beda. Gitu sama ekspresinya. Masuk. Bahas lagi masalah aktivis Mas. Monggo. Sejauh apa sih sama dulu
Ada mas, cedok mas aku mas. Saya curang Soalnya- udah apa-apa aku. Enggak, ya, maksudnya kan yang saya kenal kan sama idealisnya kan tinggi sih. Ah, Ketika ada suatu ketimpangan yang menurut sampean enggak logis, enggak bisa diterima akal kan pasti apa ya menyuarakan suaranya. iya, ini sih mas. Nah, biar ini kan waktu kuliah kan akeh beberapa kebijakan itu kita bergerak itu bukan berdasarkan pengen apa terkenal apa biaya kan dari awak dhewe. Dengan kebijakan seperti itu awak dhewe nerimo pula nek semisal orang nerimo yo dipikir saya salah opo. Misalnya kampus kita dulu kan pernah melarang apa ya namanya kuliah dilarang pakai celana jeans. Oh iya betul. Kelingan Khususnya lah. pendidikan. Nah, khususnya pendidikan, apalagi TGSD kan. Masuk. Ini raja bermerek ya. Raja bermerek wah ini beda iki aku tanggungan iki. Iya Dia kan pernah sih. Aku awal-awalan kuliah pakai celana jeans, pakai hem. Iku JMA matematika ini apa sih? Statistika. Pakai jin. Pakai jin. Pakai jeans. Oke. Mangkat paling keri, lungguh paling ngarep dosen kan. Itu UTS ya? Tes apa? Baru pertama. Oh, baru pertama. Kalau nggak salah itu semester 2. Semester 2 kan statistika sih. Baru pertama kali pertemuan, wis telat. Sing jeans. Jagongnya ning ngarep dosen. Kok ini ngarep dosen. Iya. Yo aja wah iya aja nasi. Nantang. Terus yo emang tiga nantang biar terus aku di apa di loroi apa sih? Di apa ya? Di loroi ngerti ora di loroi? Itu pokoknya bahasa wong etan mesti ngerti lah di Iya, loroi. iya, Tapi iya. nek bahasa konan kok ATE dhewe ya. Iya. So, Pokoknya di loroi. Mas, kok kenapa pakai jeans ya? Lah, memang kenapa Bu? Ya bener kan. Kan dilarang pakai jeans. Ada aturannya enggak Bu? Ada Mas. Delalah ono tenan cowok. Aku dituduh ke aturannya aku. Aku plong ngono. Makalah to, gengsi to men. Aturannya wis didelok. Lho Bu, yang penting kita kan sopan. Apalagi kita sekarang udah universitas. Sudah universal. Iya Mas, kita udah universitas, tapi kan aturan tetap aturan. Loh enggak kayak gitu juga Bu. Aturan itu kan kita kan membuat aturan itu kan dari beberapa kebijakan. Yang diutamakan itu adalah celana jeans, kain atau sopan santunnya. Terus aku kan ngomong sih, nek saya pakai jeans, apakah saya nggak sopan? Kriteria sopan itu kepiye Bu? Terus jawabannya. Terus ya kamu nggak sopan karena tidak menaati peraturan. Akhirnya aku nemu sih, jawaban ngono aku kan ora skatmat itu. aku kan ora ngaruh sih, hatiku kan bisa gregel. Wis, apa ya sewani-wanian bisa ya. Kampret kok. Diatur kayak ngono karena tidak sesuai aturan. Lho aturannya gimana Bu? Rambut kan nggak boleh apa cepat. Nggak boleh panjang. Nggak boleh panjang, Betul. nggak boleh nutupi. Aslinya kan ini sih Mas. Rambut gondrong ki sopan ora menurut sampean? Menurutku sih sopan sih Mas. Nah, kenapa biyen kok ora sopan? Lah itu. Yo ora. Itu kan karena pemikiran zaman dahulu, eranya Pak Harto kalau nggak salah. Iya sih. Orang gondrong itu pasti orang nakal, Orang nakal. orang berbahaya. Tapi untuk sekarang kita kan pemikirannya kan udah fresh lagi loh, nggak terjajah lagi dengan doktrin tersebut toh. Sementing iku gondrongmu iki ora nutupi raimu iku sopan cok. Iku nek kanggo boleh. Tapi boleh kanggo wong liya. Karena rambutmu mes bau mau bokong terserah. Sebenarnya harus nutupi rai ini. Senajan rai iki welek tapi aja mbok tutupi ya. Iya. Yo ora. So, Nek jamane Pak Harto kan ora. Kowe kalau gondrong pas itu, gondrong ya dianu sih ya. langsung disikat babat. Resik lho. Bahkan kowe ora salah apa-apa. Kowe gondrong, kowe yo kena. Tapi nek jaman saiki kan ora iso dienggo ngono men. Iya. Masa celana jeans langsung dinaruh. Masa rambut gondrong langsung dijas. Ora iso merusak hak asasi manusia. Kita juga punya hak asasi manusia. Atau enggak mungkin pikirannya universitas yang Mas. Karena kita kan basicnya pendidikan. Pendidikan kan calon pendidik yang memang harus apa ya, harus bisa mendidik. Ya kan?
Nah, paling tidak kan dari penampilan kita harus terdidik. Nah, ketika kamu pakai jeans, apakah itu orang yang tidak terdidik? Pertanyaan kan seperti itu kan? Iya, iya, iya. Iya ya. Sih. Mungkin bukan masalah sopan enggaknya, cuma dari formalnya. Kalau formalnya oke, aku setuju. Tapi kalau sopannya, sorry, aku sampai sekarang tidak setuju. Oke, berarti kalau dilihat dari sisi formalnya ya memang ya mungkin fine-fine saja kalau seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sopan tidaknya ya selama itu bisa menutupi aurat, ya selama itu sopan nggak neko-neko misalkan nggak bolong-bolong bolong-bolong itu aku orang wes beda aliran nah itu. Iya iya. Kan ngono sih Mas. Orang dulu boleh silakan. Dulu juga nganu sih. Sempat kenakalan kita bersama ini pernah sampai ke meja hijau sih. Saya ngopo iki? Tak eling-eling. Pameran pagelaran seni rupa apa seni musik? Musik karo lukis. Iya kan? Ora sih seni apa sih itu ya? Enggak, seni musik kayaknya. Ayo seni musik karo seni lukis. Sama pameran lukis. Iya, saya ceritakan dulu ya. Dulu itu kan pameran seni lukis sama seni musik ini kan digabung. Kemudian ada kepanitiaannya, ada ketua panitianya. Kemudian ketua panitia ini menggandeng atau merekrut panitia-panitiaan di kelas-kelas masing-masing. Delegasi ya. Nah di situ yang merasa saya juga teman saya Hidayat juga dan teman-teman yang lain ini merasa ada kayak ada permainan di belakang semua itu, sehingga kebijakan-kebijakannya dirasa kita ini nganu sih ada sesuatu yang disembunyikan khususnya masalah keuangan. Iya. Nah, silakan dilanjut. Iki saya takut. Iki oleh buat tayangnya ora. Boleh. Iki nek mbok tayangke. Wong sing krasa iki nuduh aku iki benet channel aku dulur wong akeh iki. Rumah samu pitakonamu nang. Nusake wong iki. Takok sengringan-ringan ya. Enggak apa-apa sih, aman sih menurut saya sih. Karena ini kan bentuk dari pelajaran juga sih. Bentuk dari pelajaran. Kita lihatnya dari edukasinya aja. Iya. Jadi kan kalau kita menjadi sebuah panitia di suatu kegiatan, kita kan harus tahu seluk-beluknya. Betul. Dari tujuannya apa, konsepnya gimana, temanya apa, pelaksanaannya gimana. Bahkan pasca acara itu bagaimana kita kan harus tahu semuanya. Iya. Apalagi kalau kita sebagai panitia, kita merancang semuanya. Dan yang paling utama kita saling terbuka. Betul, iya. Nah, tapi dulu kan kita kan terbuka. Cuma kan dulu kan masih ada beberapa oknum lah, ya kan? Iya. Oknum yang bisa disetir oleh ya itulah. Disetir akhirnya di depan kita baik-baik saja, tapi di belakang kita ya seperti itu ya. Jadinya kan maksudnya Mas, awak dhewe iki kerja bareng. Napa ora diomongke bareng? Napa kowe mateni aku? Nek patah-patah ayo sekarang patah-patah. Masuk. Kan ngono sih Mas. Aku ngene, nek aku dhewe sing ora masalah. Saiki panitia liyane ora ngerti apa-apa. Biyen kan delegasi kan anggur wong sing manut sih. Iya, betul. Kan sak wis kerja dan berharap nilai A. Berharap nilai A nih gitu. Iya. Sing gatel iku dipamerin nilai A iki gatel iki sing. Mahasiswa gatel iki sing. Lho tenan Mas. Iya. Lanjut dulu. Sama masuk akal itu. Kan kerja esok mulai bengi para tok bayaran untuk mangan tok. Iku ya salam juga nek kanggo aku iki. Mangan harus makani ya. Maksud aku pengen iki dibagi rata lah. Nek semisal untung dibagi rata, nek semisal rugi tetep dibagi rata, tombok piro apa piye. Dan rasane iki tetep bareng. Awakmu karo awakku iki padha merantaunya, padha kuliah, padha luru ilmune. Ojo akal-akalan. Ya kan sampai sekarang awak dhewe kan ngono sih prinsip. Iya, betul. Ojo sampai ganggu wong liya. Dan aku ojo sampai kok ganggu. Iya. Pokoknya ojo merugikan semua orang. Iya, makanya tapi ini salah musuhnya kan ya. Iya. Mungkin bagi mereka yang masih manut tapi nganu sih Mas. Ya oke, fine aja, tapi bagi
kita semua yang nggak terima akan hal seperti itu ya memang sangat merugikan sih. Ayo. Saya ingin sedurunge ora panitia tok lho. Heeh. Semua peserta. Iya. Dan semua peserta ditarik berapa ribu dulu. Betul. Sedangkan